Halo, jumpa lagi dengan saya Nala Safana Aufa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas pada hari ke-11, yaitu tentang kurikulum baca 2. Yang pertama yaitu tentang tahap persiapan. Pengertian dari tahap persiapan adalah tahap di mana anak diperkenalkan bunyi hurufnya terlebih dahulu agar lebih mudah mengenal simbol hurufnya. Kemudian pengertian dari huruf verbal. Huruf verbal adalah huruf yang diperkenalkan melalui ucapan atau diperdengarkan kepada anak tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Kemudian tahap persiapan disebut juga dengan tahap verbal. Kemudian mengapa ada tahap persiapan? Yaitu karena agar lebih mudah bagi anak ketika anak diperkenalkan materi tentang simbol huruf. Karena anak sudah pernah mendengarkan, jadi akan lebih mudah bagi anak dan akan tidak merasa asing bagi anak. Kemudian tujuan dari tahap persiapan. Tujuan dari tahap persiapan yaitu agar anak mengenal terlebih dahulu walaupun hanya bunyinya saja. Ketika anak sudah terampil atau ketika anak sudah mengenal huruf verbal, maka bisa dilanjutkan ke tahap awal. Akan tetapi ketika atau jika anak masih belum begitu mengenal huruf verbal, maka harus diulang-ulang terlebih dahulu sampai anak sudah siap untuk menerima materi selanjutnya. Kemudian materi yang termasuk tahap persiapan. Materinya yaitu semua yang berkaitan dengan verbal ya, seperti huruf verbal A, I, U, E, O, verbal BDG KMPSY, kemudian verbal JLNTRC, kemudian 4 HVK atau 4 huruf verbal kata kembar, kemudian 4 HVS atau 4 huruf verbal kata sederhana, kemudian 5 HVS atau 5 huruf verbal kata sederhana, kemudian ada D4 HVK atau dikte 4 huruf verbal kata kembar, kemudian ada juga D4 HVS atau dikte 4 huruf verbal kata sederhana, kemudian ada D5 HVS atau dikte 5 huruf verbal kata sederhana, kemudian yang terakhir yaitu dikte 4 HKS atau huruf verbal kalimat sederhana. Kemudian bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Caranya yaitu bisa dengan berdongeng, bercerita, kemudian berdialog, bernyanyi, atau melakukan permainan. Yang selanjutnya yaitu tentang verbal A, I, U, E, O. Pengertian dari huruf verbal A, I, U, E, O adalah pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O yang dilakukan secara verbal tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khusus dari verbal A, I, U, E, O? Tujuan utamanya yaitu agar anak senang melakukan verbal huruf A, I, U, E, O. Kemudian tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Kemudian bagaimana cara menyampaikan atau mengenalkan verbal A, I, U, E, O? Caranya yaitu yang pertama, motivator harus mengucapkan terlebih dahulu huruf A, I, U, E, dan O secara perlahan-lahan dan secara berulang-ulang dengan melalui yel bimba seperti bimba A, I, U, E, O dengan cara yang menyenangkan ya. Kemudian yang kedua, motivator harus mengajak anak menirukan huruf verbal A, I, U, E, O dengan yel bimba juga dan dengan cara yang menyenangkan juga ya. Yang selanjutnya yaitu huruf verbal BDG KMPSY. Pengertian dari huruf verbal BDG KMPSY adalah pengucapan huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khususnya? Tujuan utamanya sama, yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal BDG KMPSY. Kemudian tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan huruf verbal BDG KMPSY. Bagaimana cara motivator mengenalkannya? Caranya yaitu sama ya. Yang pertama yaitu motivator harus mengucapkan huruf verbal BDG KMPSY dengan cara perlahan-lahan dan dengan berulang-ulang kepada anak dengan cara yang menyenangkan. Bisa juga dengan melalui lagu seperti BDG BDG KMPSY BDG
B, D, G, K, M, P, S, Y. Kemudian yang kedua, motivator harus mengajak anak untuk menirukan verbal B, D, G, K, M, P, S, Y dengan cara yang berulang-ulang, dengan cara yang pelan-pelan, dan juga dengan cara yang menyenangkan juga. Nah, yang ketiga yaitu tentang huruf verbal JLNTRC. Nah, pengertiannya yaitu membunyikan huruf verbal JLNTRC tanpa memperlihatkan simbol hurufnya kepada anak. Nah, tujuan utama dan tujuan khususnya apa? Yaitu sama ya, tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai terlebih dahulu kegiatan bermain verbal JLNTRC. Kemudian tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan huruf verbal JLNTRC. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama, yaitu dengan cara yang pertama, motivator harus mengucapkan terlebih dahulu JLNTRC dengan cara pelan-pelan, dengan cara berulang-ulang, dan dengan cara yang menyenangkan, atau bisa juga dengan melalui lagu seperti lagu ini ya, JLNTRC, la 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 la, JLNTRC, la 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 la. Kemudian motivator mengajak anaknya untuk menirukan verbal JLNTRC dengan cara bernyanyi, atau bisa juga dengan cara mengikuti bagaimana tadi nyanyi huruf verbal JLNTRC. Kemudian dengan cara pelan-pelan, dengan cara berulang-ulang juga kepada anak, dan tentu saja dengan cara yang menyenangkan juga. Baik, demikian tadi penjelasan mengenai kurikulum baca 2, yaitu tentang tahap persiapan, tentang huruf verbal A, I, U, E, O, kemudian huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, kemudian huruf verbal JLNTRC. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.